Menteri Agama Gus Yakut dan Menkominfo Budi Ari yang dijadikan tumbal kegaduhan demi menutupi isu jet pribadi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari Menteri Agama Gus Yakut dan Menkominfo Budi Ari yang dijadikan tumbal kegaduhan demi menutupi isu jet pribadi. Oke, sebelum kita bahas, saya mau disclaimer dulu. Mungkin konten yang saya bikin hari ini tidak berkenan di beberapa pihak. Mungkin, saya minta maaf sebelumnya. Tapi ini adalah murni analisa saya, murni opini saya terkait kegaduhan yang dari semalam hingga hari ini ada semacam kegaduhan yang memang seperti sengaja diciptakan oleh pemerintah. Jadi sekali lagi saya minta maaf kalau mungkin yang saya sampaikan ini kurang berkenan di beberapa pihak lainnya atau juga di beberapa pihak lainnya. Jadi begini, ini kan dari semalam hingga hari ini kan heboh ketika ada surat edaran dari Kementerian Agama yang kemudian juga diteruskan kepada Kementerian Kominfo untuk menyiarkan secara langsung misa yang akan dilakukan oleh Paus Fransiskus yang dari kemarin sudah hadir di Indonesia. Besok hari Kamis, tanggal 5 September, itu kan Paus Fransiskus akan mengadakan misa secara besar-besaran di Gelora Bung Karno. Dan pihak Kementerian Kominfo ini kemudian menyarankan untuk menyiarkan secara langsung seluruh TV nasional mulai dari jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam tanpa terputus sama sekali. Itu kan yang beredar kemarin. Nah, sementara pada jam 18, sekitar jam 18.00 atau sekitar jam 6 sore, itu adalah waktunya azan maghrib, di mana stasiun TV biasanya menyiarkan azan maghrib. Nah, kemudian dari Kementerian Agama ini memberikan edaran, himbauan kepada Kementerian Kominfo untuk mengganti azan maghrib itu berupa running text supaya tidak disiarkan syiar azan maghrib seperti biasanya karena ini adalah agenda khusus. Nah, ini yang kemudian memicu kemarahan dari beberapa orang, dari beberapa pihak, terutama dari kalangan sumbu pendek. Ada beberapa pihak seperti yang kita kenal, mereka ini memang selalu merasa paling agamis sendiri, merasa paling benar sendiri seperti Ahmad Kozinuddin, kemudian Egy Sujana dan kelompok-kelompoknya. Mereka ini sudah memberikan pernyataan sikap dan sudah beredar di WhatsApp group hari ini bahwa mereka ini ingin melarang itu disiarkan secara langsung dan tetap menyiarkan azan maghrib pada saat itu. Nah, ini yang kemudian membuat gaduh dan sekarang dari semalam hingga hari ini itu menjadi perdebatan sengit di media sosial sekarang. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa kalau bagi saya ini sebetulnya adalah unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, kemudian Gus Yakut selaku Menteri Agama, kemudian Budi Ari selaku Menteri Kominfo ini dijadikan martir, dijadikan tumbal kegaduhan ini. Sekarang begini, kenapa isu ini kemudian muncul, kemudian menjadi gaduh dan heboh? Padahal dulu, kalau saya ingat, ini beberapa tahun yang lalu, entah ini, saya lupa ingat, ada kejadian ketika waktunya azan maghrib, kemudian di salah satu stasiun TV nasional itu menyiarkan sebuah pertandingan olahraga yang sangat amat penting. Saya lupa, bulu tangkis atau sepak bola, saya lupa, beberapa tahun yang lalu. Dan itu adalah pertandingan yang sangat amat penting dan terjadi di luar negeri. Karena kita kan tahu ada perbedaan waktu antara kita di sini, di Indonesia dengan di luar negeri. Pada saat itu di Indonesia bertepatan dengan waktu azan maghrib. Itu tidak ditayangkan azan maghribnya, tapi juga diganti dengan running text saat azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Itu pernah terjadi, tapi saya lupa tahun berapa, kemudian pertandingan apa, saya lupa. Yang jelas itu pertandingan olahraga. Apakah itu kemudian dibikin gaduh? Enggak. Karena itu tidak ada sangkut pautnya dengan
agama lain. Sementara yang sekarang ini adalah Paus Fransiskus yang kemudian beliau ini adalah pemuka agama Katolik datang ke Indonesia memberikan misa akbar secara besar-besaran, dan ini menjadi sebuah unsur kesengajaan bagi saya dalam analisa saya dilakukan oleh pemerintah, karena kita tahu beberapa umat Islam kita terutama yang sumbu pendek mereka mudah terpancing emosinya dengan isu-isu yang sensitif seperti ini, dan itu kan sudah terbukti. Sekarang sudah beredar beberapa pernyataan sikap dari beberapa orang, beberapa kelompok yang mengatakan bahwa ini minta dihentikan. Siaran langsung ini minta dihentikan dan tetap menyiarkan azan maghrib seperti biasanya. Karena dianggap bahwa ini adalah sebuah tindakan dari Kominfo, kemudian juga dari Kementerian Agama, dan kemudian mereka menyalahkan rezim Jokowi bahwa ini adalah tindakan intoleransi. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah begini. Kenapa pemerintah ini melakukan unsur kesengajaan? Padahal sebetulnya ketika misa ini dilaksanakan, mulai dari jam 5 sampai jam 7, itu kan 2 jam. Sementara ketika waktu azan maghrib, sudah seharusnya kan bisa di-cut sebentar. Toh azan maghrib kan nggak sampai 10 menit. Cuma sebentar. Disitulah sebetulnya letak toleransinya. Kenapa ini harus disiarkan secara utuh, tidak terputus, kemudian menggantikan azan maghrib dengan running text. Padahal kita tahu kondisi umat Islam kita tidak semuanya bisa menerima ini, apalagi mereka para sumbu pendek itu. Itu terjadi unsur kesengajaan di sana. Harusnya memang pemerintah cut sedikit. Toh misalkan di-cut sedikit untuk azan maghrib, para pemirsa yang ada di rumah, umat Katolik ataupun juga umat Kristen, itu kan juga pasti mereka memahami, oh iya, ini waktunya azan maghrib kok. Diputus sebentar, nggak sampai 10 menit, itu adalah sebuah kewajaran. Itu hal biasa. Kenapa ini harus ditayangkan utuh tanpa terputus, kemudian azan maghrib digantikan dengan running text? Itu yang pertama. Yang kedua, unsur kesengajaan ini diciptakan supaya apa? Supaya terjadi kegaduhan. Karena pemerintah tahu ada kelompok-kelompok orang, kelompok-kelompok masyarakat umat muslim yang mereka akan sangat sensitif dengan hal ini dan sudah melakukan protes, dan itu sudah terjadi. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, tujuannya untuk apa sih melakukan ini semua supaya ada kegaduhan? Ya itu tadi, kalau menurut analisa saya, opini saya, ini adalah untuk mengalihkan isu supaya suara masyarakat Indonesia ini terbelah, terpecah belah, tidak fokus kepada isu jet pribadi. Iya kan? Ini dibikin secara sengaja, kemudian untuk membuat kegaduhan agar masyarakat, terutama umat muslim yang oknum-oknumnya ini kemudian mudah terpancing emosinya, ini fokus ke sana, fokus menyerang Gus Yakut, fokus menyerang Budiari, kemudian supaya ada terjadi gesekan, sehingga sementara ini sedikit melupakan kasus tentang hilangnya Kaisang dan juga isu tentang penyewaan atau juga peminjaman atau gratifikasi tentang jet pribadi. Itu yang terjadi. Bahkan mungkin sekarang mereka ini di pihak istana, kemudian dari KPK sendiri, mungkin sekarang sedang merancang sesuatu untuk membriefing Kaisang supaya nanti ketika memberikan klarifikasi, jawabannya nggak salah-salah. Nah, sementara supaya ini tidak terganggu, diberikanlah isu yang seperti ini, supaya ini terjadi kegaduhan, dan kemudian agak sedikit teralihkan. Kalau bagi saya sih seperti itu. Dan yang menjadi tumbal adalah Menkominfo Budiari dan Menteri Agama Gus Yakut. Nah, kenapa sekarang yang menjadi tumbal itu adalah Gus Yakut sebagai Menteri Agama dan Budiari sebagai Menkominfo? Ini kan sudah sesuai dengan bagian mereka masing-masing. Gus Yakut sebagai Menteri Agama yang tugasnya adalah untuk menaungi seluruh agama yang ada di Indonesia. Sementara Budiari sebagai Menkominfo, dia yang bertanggung jawab atas segala bentuk penyiaran yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kenapa Gus Yakut ini harus dijadikan tumbal dan tidak bisa menolak ini semua? Ya mungkin ya bagi saya, karena memang ada sedikit tersandra ketika beliau ini kemudian menjadi bagian dari ormas yang mengelola izin tambang. Kemudian pada akhirnya sudah diberikan tambang, maka kamu harus bisa manut apa yang saya sampaikan. Mungkin seperti itu.
Sementara Budi Ari sebagai Menkominfo, ya kita tahulah sepak terjangnya Budi Ari seperti apa. Dia ini berangkat dari relawan Projo, kemudian juga dia mendapatkan jatah menteri dari giveaway, bukan karena kapasitas dia yang mampu untuk mengelola ini semua. Kemudian kemarin juga data bocor dan lain sebagainya. Untuk sekarang diperintahkan, ini ya harus manut. Kamu sudah kasih jabatan menteri, ini lakukan. Harus manut. Itu yang membuat Budi Ari dan juga Gus Yakut ini kemudian ditumbalkan. Nah, tapi di sisi lain, saya ini juga ingin mengkritisi sikap dari beberapa oknum umat Islam yang sumbu pendek tadi, seperti Egy Sujana, kemudian juga Ahmad Kosinudin yang kita kenal sebagai Direktur HTI, itu terlalu lebay memang. Harusnya, kalau misalkan memang mereka ini menyatakan sikap, alangkah lebih baiknya itu tetap dilaksanakan, misa itu tetap disiarkan di berbagai macam stasiun TV nasional, tapi azan maghrib tetap ditayangkan. Kan permintaannya seperti itu. Tapi yang mereka minta adalah misa ini supaya tidak disiarkan secara langsung. Karena apa? Karena ditakutkan ketika ini ditayangkan di televisi, kemudian umat Islam ikut menonton. Ini kan aneh-aneh. Masa iya sekarang kita sebagai umat Islam, kemudian ada misa dari umat Katolik, kita penasaran, kepingin nonton. Kan enggak. Misalkan pun kita ingin nonton, pasti juga sebatas, oh ini yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Toh kebanyakan juga pesan perdamaian pasti. Pasti itu, nggak ada lain. Kalau kita misalkan ikut menonton, ya pasti kan kita punya batasan sendiri, kita punya filter dari diri kita sendiri, bahwa ini tidak akan mengganggu akidah kita. Kita nggak mungkin tiba-tiba mendengarkan ceramah dari Paus Fransiskus, lalu kita tiba-tiba login ke sana. Kan enggak. Kecuali iman kamu setipis tisu, lebih tipis dari tisu, bisa jadi. Tapi itu yang selalu diomongkan mereka, bahwa ini nanti akan bisa merusak akidah umat Islam, mengganggu keislaman orang lain. Ya nggak sereceh itu dong iman kita, nggak seperti iman kalian. Kan aneh-aneh juga pernyataannya ini. Dan kalau misalkan pun kita, sekarang begini, ketika orang non-Islam kemudian mendengar ceramah dari beberapa ulama, pemuka agama, dari mendengarkan azan maghrib, apakah kemudian mereka tiba-tiba login ke kita? Kan enggak. Sama juga ketika kita ada Paus Fransiskus dengan ribuan jamaahnya di GBK. Kan enggak seperti itu. Mungkin ada beberapa orang yang tertarik untuk melihat, iya. Tapi apakah kemudian dia otomatis login? Kan enggak juga. Dan lebih, saya meyakini mungkin juga sebagian dari masyarakat kita, ketika mereka ini di TV itu disiarkan acara itu, mereka tidak akan menonton, apalagi itu waktunya azan maghrib. Ya yang muslim, yang benar-benar muslim, pasti akan ke masjid dong. Ngapain ikut nonton, kan gitu. Kecuali Ahmad Kosinudin dan Egy Sujana mungkin iya, tapi kan yang lain enggak gitu loh. Jadi itu terlalu lebay kalau misalkan ini tidak boleh ditayangkan di televisi. Jadi itu adalah salah satu bagian dari intoleransi juga. Kita, kedatangan Paus Fransiskus bagi umat Katolik yang ada di Indonesia ini, itu adalah kejadian yang sangat langka. Belum tentu di tahun-tahun berikutnya Paus Fransiskus datang lagi ke sini. Makanya ini dimanfaatkan dan kita fasilitasi lah. Itu sudah benar, kita fasilitasi, disediakan tempat di GBK, kemudian disiarkan langsung melalui stasiun televisi, tapi enggak juga untuk menghilangkan azan maghrib. Itulah inti dari toleransi. Nah, jadi sekali lagi memang kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini adalah, ini memang sengaja diciptakan untuk membuat kegaduhan, untuk pengalihan isu, supaya kita tidak terfokus dengan isu gratifikasi atau juga penyewaan jet pribadi yang dilakukan oleh Kaisang dan Erina Gudono, supaya mereka bisa benar-benar mempersiapkan, melakukan briefing, supaya ketika nanti klarifikasi, nggak salah-salah dan jawabannya pating pecocot. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Hobi kok pengalian isu.